Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Putri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview buku yang sudah ditulis oleh Safa Insyaallah, Hukum Administrasi Negara dari penulis Dr. Ridwan HR. Bab 1, Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara. 1. Negara Hukum. Dari F.R. Boteling, negara hukum menurut F.R. Boteling adalah negara di mana kebebasan kehendak memegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri yaitu diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. 2. Hukum administrasi negara. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu memiliki hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Secara basah, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Utrecht, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagai lapangan pekerjaan administrasi negara. Aspek hukum administrasi negara. Pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. 2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya. 3. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Utrecht, mengutip pendapat M. Donner bahwa hukum administrasi negara sukar dikodifikasi karena dua alasan. Pertama, peraturan-peraturan hukum administrasi negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak. Kedua, pembuatan peraturan-peraturan hukum administrasi negara tidak dalam satu tangan. 4. Hubungan hukum administrasi dengan hukum tata negara. Di kalangan para sarjana, sebenarnya telah terdapat kesamaan pandangan bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar kedua hukum ini antara lain dapat disimak dari kutipan Van Vollenhoven berikut ini. Badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan, dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. J.B.J.M. Tenberge bahwa hukum administrasi negara adalah sebagai perpanjangan dari hukum tata negara atau hukum sekunder dari hukum tata negara. Pendapat ini agaknya dipengaruhi oleh perkembangan sejarah. Memang pada abad ke-19 hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan, dan hukum administrasi negara dianggap sebagai tambahan dari hukum tata negara atau sebagai bagian dari hukum tata negara. 5. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi material dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.